Semangat membara melangkah. Kejutan dilakukan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu. Kejutan itu diungkapkan oleh Erick Thohir di depan media. Kejutan yang pertama adalah saat PSSI memutuskan untuk memberhentikan Indra Syafri selaku pelatih timnas U20. Kejutan selanjutnya adalah saat Erick Thohir membongkar jika timnas Indonesia akan kedatangan 3 pemain baru. Mereka adalah Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joe Pelupessy. Dan ternyata 3 pemain tersebut bukan nama terakhir yang akan diincar oleh PSSI. Karena nantinya ada beberapa pemain lagi yang bakal menyusul. Lantas siapa saja mereka? Berikut ini adalah jawabannya. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi kemenangan sempurna. Ada beberapa posisi yang kita lihat juga perlu diperkuat. Salah satunya di kiper Emilio Audero Mulyadi. Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Martin Paes. Artinya kita mempunyai 2 goalkeeper yang kokoh. Di lini tengah, di situ kita perlu 5 pemain tengah lah. Nah, akhirnya pilihan kita coba ajak bicara dan akhirnya mau Joe Pelupessy ya, dari keturunan Maluku. Ada juga pemain yang kakeknya dari Semarang, ibunya dari Surabaya, yaitu Dean James. Dia di Go Ahead Eagles, dia starter. Kita memang perlu juga penebalan left back, wing back untuk mendukung kalau sampai pemain posisi menyerang kita kekurangan kedalaman ini. Saya sudah lapor Bapak Presiden Pak Prabowo, sangat welcome. Lalu saya sudah telepon Pak Menpora dan minggu depan kita akan segera proses. Ya, kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Ya, itu adalah interview Erick Thohir dengan media. Di mana dalam interview tersebut Erick Thohir mengungkapkan rencana timnas sebelum melawan Australia nanti. Salah satu rencananya adalah dengan menambah pemain keturunan. Tak main-main, menurut pernyataan Erick Thohir, timnas Indonesia akan menambah 3 pemain baru yang masing-masing posisi yang berbeda, mulai dari Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joe Pelupessy. 3 pemain tadi prosesnya akan segera dikebut dengan harapan sudah bisa ready melawan Australia dan Bahrain bulan depan. Dari ketiga pemain yang disebutkan, menarik dibahas soal profilnya. Untuk Emil Audero, semua pasti tidak asing dengan kiper berusia 28 tahun tersebut. Ya, Emil adalah kiper kelahiran Mataram yang telah bermain untuk Inter Milan, Juventus hingga Sampdoria. Saat ini Emil melanjutkan petualangannya di Serie B bersama Palermo. Statusnya di tim tersebut adalah pemain pinjaman dari FC Como. Dengan hadirnya Emil, harapannya ia bisa menjadi pesaing yang pas untuk Martin Paes. Dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Di setiap langkah. Selanjutnya ada Dean James. Mungkin nama ini masih asing bagi sebagian fans Indonesia. Alasannya adalah karena namanya baru dihubungkan beberapa bulan terakhir. Tapi soal kualitasnya jangan pernah diragukan lagi. Saat ini, Dean James adalah pemain utama bagi klub Go Ahead Eagles. Ia telah bermain sebanyak 18 kali di Liga Belanda dengan menyumbangkan 1 gol dan 2 assist. Ingin hadirnya Dean James maka membuat persaingan bek kiri semakin ketat. Sebuah persaingan yang tentunya sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia. Jangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi tak
ada yang ragu. Terakhir ada nama Joe Pelupessy. Dari namanya saja sudah kelihatan jika Pelupessy memiliki keturunan Indonesia. Pada musim ini, Joe Pelupessy sempat membela AFC Groningen di Eredivisie. Namun pada bursa transfer musim dingin yang lalu, dirinya memilih pindah ke Lompel SK, salah satu klub yang bermain di divisi 2 Liga Belgia. Jika Pelupessy bergabung ke Indonesia, maka dirinya bisa mengisi posisi gelandang bertahan. Posisi yang saat ini belum banyak dimiliki oleh timnas Garuda. Dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita legenda. Inilah Alex Pasar temui Jayden untuk membela timnas Indonesia. PSSI ternyata belum puas saat mereka mendatangkan 3 pemain baru. Hal ini terbukti saat Alex Pastor kedapatan berkunjung ke Turki untuk mengamati pertandingan Fenerbahce. Kabarnya tujuan Pastor ke Turki adalah untuk menemui Jayden Oosterwolde. Dengan pertemuan tersebut, Jayden diharapkan membela timnas Indonesia dan merupakan mimpinya membela Belanda. Sehingga menarik dinantikan bagaimanapun keputusan dari Jayden, apakah mau menerima tawaran Alex Pastor atau tetap memilih Belanda sebagai karir internasionalnya. Kabar ini sendiri pertama kali diungkapkan oleh salah satu fanbase Fenerbahce di Twitter beberapa waktu yang lalu. setiap sudut ruang, bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita. 2 pemain lagi siap menyusul bergabung ke timnas Indonesia. Selain Jayden, ada beberapa pemain keturunan yang sampai saat ini dikabarkan bakal menyusul. Mereka adalah Bilene Jonathan dan Jairo Didukwa. Untuk kapannya masih belum pasti, namun yang jelas 2 pemain tersebut menyatakan bersedia untuk membela tim Garuda. Misalnya yang pernah diungkapkan oleh Jairo. Secara jujur, mantan pemain Crystal Palace tersebut sangat tertarik untuk bergabung ke timnas Indonesia. Sayangnya, Jairo masih terkendala masalah yang membuat keinginannya tertunda. Masalah dari Jairo kemudian dijelaskan oleh Erick Thohir, dan masalahnya sangat mirip dengan apa yang sebelumnya dialami oleh Maarten Paes. Jairo sepertinya surat menyuratnya belum bisa sempurna, karena memang kalau kita ingat dulu kendalanya Maarten Paes juga hampir 8 bulan waktu itu. Nah, Jairo kebetulan sudah sangat welcome, tetapi surat-suratnya belum kuat. Kita sudah diskusi dengan beberapa lawyer, belum ketemu. Nah, kita tidak mau kan ajuan kita kepada FIFA ditolak, akhirnya FIFA tidak percaya kepada kita lagi, seakan-akan Juara dunia pun tergetar. Starting mewah timnas Indonesia di bulan Maret. Bentung sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Jika prosesnya lancar dan cepat, maka 3 pemain yang sebelumnya diumumkan Erick Thohir sudah bisa membela Indonesia pada bulan Maret mendatang. Hal yang membuat starting line up dari timnas semakin mewah. Untuk posisi kiper, Maarten Paes bakal mendapatkan saingan dari Emil Audero. Untuk posisi back, Indonesia bakal ketambahan Dean Jinks. Tapi berhubung komposisi back timnas yang sudah melimpah, Jinks bisa bermain sebagai winger di lini depan. Sementara untuk posisi gelandang bertahan akan diperankan oleh Joe Pelupessy. Pemain berusia 31 tahun tersebut akan berduet dengan Tom Haye di lini tengah tim Garuda. Belum lagi hadirnya oleh Romeni yang pasti akan menambah kekuatan di lini depan timnas Indonesia. Legenda, inilah waktunya, nama kita tercipta. Oh, 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 kemenangan sempurna. Oh, oh, kita legenda. ASEAN, enak banget jadi Indonesia. Kabar kita bersatu, semangat membangun. Indonesia adalah tim yang dapat dikatakan memiliki privilege soal urusan menambah pemain keturunan. Alasannya adalah karena dari dulu banyak pemain keturunan yang menyebar dan bermain di Eropa. Sebuah privilege yang tidak dimiliki oleh rival-rival Indonesia, khususnya rival di kawasan ASEAN, misalnya Malaysia. Sebagai rival dari Indonesia, Malaysia pastinya heran melihat Indonesia begitu mudah mendapatkan pemain. Bahkan yang terbaru, Indonesia langsung memborong 3 pemain sekaligus untuk diproses. Berbeda dari Indonesia, Malaysia malah selalu kesulitan mencari pemain keturunan.
Bahkan mereka sampai beberapa kali mendapatkan penolakan. Kini satu-satunya solusi yang bisa dilakukan oleh Malaysia adalah dengan menaturalisasi pemain asing yang bermain di liga mereka. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih. Kembali ke timnas Indonesia, dengan hadirnya 3 pemain tambahan, kemungkinan besar pemain lama dari timnas Indonesia akan dicoret. Untuk Emil Audero Mulyadi, diri yang berpotensi menggusur Hernando atau Nadeo Argawinata. Sementara Dinjings, posisinya sebagai bek kiri juga akan memberikan ancaman, misalnya kepada Kevin Verdong, Nathan Chuaon, Pratama Arhan, hingga Shane Patinama. Untuk Verdong dan Arhan tampaknya aman, karena keduanya bermain sangat baik di musim ini. Itu berarti yang harus siap-siap digusur Dinjings adalah Nathan Chuaon dan Patinama, karena dua pemain tersebut performanya dapat dikatakan menurun. Bahkan untuk Nathan, dirinya masih kesulitan menembus squad utama dari tim Swansea City. Terakhir ada Joe Pelopasi, ia bisa saja menggusur pemain yang berposisi sebagai gelandang. Untuk siapa yang akan digusur masih teka-teki, karena semuanya kembali ke keputusan dari Patrick Clifford. Tangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah putar. Jadi itulah wajah baru dari timnas Indonesia dengan ketambahan 3 pemain baru yang bakal segera diproses untuk pertandingan di bulan Maret melawan Australia dan Bahrain.